Perkenalkan, aku Doni, asli Nganjuk Kota. Mau berbagi pengalaman mistis yang pernah aku alami dengan teman-temanku waktu masih SMA sekitar 10 tahun yang lalu. Saat itu, aku dan dua temanku, sebut saja Simon dan Gondes, punya kebiasaan yang tidak patut dicontoh, yaitu menghabiskan malam minggu dengan minum miras bersama. Nah, pas itu seperti biasa di Sabtu malam minggu sekitar jam 7 malam, Simon mengirim SMS kepadaku untuk mengajak jamu alias mabok. "Posisi Don, ayo acara, aku udah sama Gondes nih." Begitu kata-kata SMS yang aku terima saat itu. Dan aku mengiyakannya dengan membalas, "Gas." Tak seberapa lama, ku pacu motor bebek ban cacingku dengan knalpot belombongan menuju tempat kami janjian, yaitu di Gedung Juang 45. Gedung Juang di era itu memang menjadi tempat nongkrong anak muda di Nganjuk. Tiap malam minggu selalu dipenuhi muda-mudi, entah hanya sekedar nongkrong, pacaran, sampai mabar. Tapi bukan mabar Mobile Legend ya, karena zaman itu belum ada HP Android. Mabar di sini lebih ke mabar mabuk bareng. Nah, sekitar 10 menit aku menunggu, dua orang temanku itu akhirnya datang dengan membawa satu botol Arjo alias Arajowo beserta satu botol campurannya. "Sikat nang kene ponang di penai?" Atau "sikat di sini apa di mana nih enaknya?" Gondes berkata sambil membuka botol dan bersiap mencampur alias ngoplos. "Pindah ayo, golek nggon liyane. Aku untuk info engko bengi enek obraan petek nang kene." Atau "Pindah aja yuk, cari tempat lain. Aku dapat info nanti malam ada polisi razia." Simon menyahut sembari masih nangkring di atas bebek besinya. "Oh iya, sekedar info, petek adalah sebutan yang lazim dari anak daerah sini untuk menyebut aparat keamanan. Atau di daerah lain mungkin menyebut dengan silop." "Halah, jari sapa awakmu? Kene ae wis, engko nek pedhot lak garet ngemper penak." Atau "Alah, kata siapa? Di sini aja, nanti kalau teler tinggal tepar di sini, kan enak." "Aku jari Pak Depar mang, A1 iki." Atau "Aku kata Pak Depar tadi A1 ini." Pak Depar adalah kedai miras langganan kami saat itu, yang kadang ngasih info razia kepada konsumennya, terutama kami yang masih anak sekolah saat itu. Ya semacam early warning gitulah, mantap. "Walah, ya wis yo, golek panggon," sahut Gondes yang sudah selesai mengoplos Arjo dengan campuran soft drink. Kami bertiga dengan mengendarai dua motor langsung berkeliling kota, survei lokasi untuk tempat kami menghabiskan malam minggu. Setelah sekitar 15 menit berkeliling, akhirnya kami memutuskan untuk berhenti di satu tempat, yaitu di gubuk sawah dekat dengan rel kereta api. Pesta dimulai, putaran gelas pertama diputar. Sesekali tawa mengiringi beberapa candaan kami di gubuk tengah sawah itu. Setelah putaran gelas kedua, tiba-tiba Gondes menuju ke arah rel kereta yang berjarak sekitar 100 meter di depan dia. Sedangkan posisi kami membelakangi rel kereta tersebut. "Apa kuwi cuk? Deloken cuk," kata Gondes sambil menunjuk ke arah rel. "Lagek rong gelas mosok wis njepat Wendes," kataku. "Ora cuk, iku lho,
putih-putih miber iku lho. Cik sadar aku iki. Gondes kembali meyakinkan. Halah, tambahin neh no, ben tambah gandul. Simon menyodorkan seloki ke hadapan Gondes. Iku lho, deloken sik cu. Akhirnya aku dan Simon membalikkan badan dan melihat yang dilihat Gondes. Wujudnya seperti asap putih pekat, tapi tak begitu jelas. Memanjang ke atas seperti pocong, setinggi tiang di pinggir rel, dan posisinya melayang dan melaju pelan. Alah, senter wi paling. Simon mencoba menenangkan Gondes. Senter matamu wi, genah beluk ngono, kataku yang agak oleng saat itu. Cuk, mumbul, tambah dhuwur cuk, kata Gondes. Beh, lah kok modot, kata Simon. Tiba-tiba sosok itu memanjang, meninggi melebihi tinggi pohon bambu di seberang rel. Ke atas dan makin tinggi ukurannya, dan akhirnya terbang menghilang. Saat itu kami tak bisa berkata apa-apa. Jam menunjukkan pukul 10 malam dan posisi gubuk sawah ini berada di antara jalan raya dengan rel kereta. Dan uniknya, saat kejadian itu tak ada satupun kendaraan yang lewat. Padahal biasanya saat malam minggu jalanan itu ramai. Setelah melihat sosok itu, Gondes mengajak untuk udahan. Namun Simon menolak karena minuman baru 3 putaran dan masih sisa banyak. Dengan sedikit paksaan, akhirnya Gondes nurut dan melanjutkan putaran berikutnya. Kira-kira 30 menit berlalu dari kejadian awal tadi. Gondes terlihat menunduk dan tak bergerak ketika disodorkan seloki. Wayahmu iki selak dadi gotir, kata Simon. Dan Gondes tetap menunduk tak merespon. Teler tiba wisan mon. Kene tak sikate ae, sahutku. Baru selesai aku menenggak seloki yang tadi tidak diminum oleh Gondes. Tiba-tiba Gondes tertawa dengan masih menunduk. Namun suara tawa itu bukan suara Gondes, melainkan seperti suara kakek tua. Gadel, nek teler turu cuk, ra usah dadi, kata Simon mengatai Gondes yang sedang kesurupan itu. Bocah toto, raturan, minggat raturan minggat, kata Gondes yang meracau dengan nada yang makin marah. Yo mbah, aku mulih, tapi sampean mulih sik lagi aku mulih, kata Simon mencoba bernegosiasi dengan Gondes. Wis mon, ayo balik ayo, wis arep entek yoan, ra kondusif iki, kataku yang mendadak sadar dan panik saat itu. Arep balik piye kondisine koyok ngene? Sik tak telepon bala bantuan naik. Lalu Simon menelpon teman-temannya yang lain untuk datang membantu. Dan akhirnya setelah sekitar 15 menit menunggu, bala bantuan datang dan Gondes dibawa dengan cara bonceng 3, posisi di tengah karena belum sadar juga. Ternyata usut punya usut, sebulan sebelumnya di sekitar rel di situ terjadi penemuan mayat orang tanpa identitas. Dan
Di pohon dekat gubuk tersebut memang dikeramatkan, kata salah satu teman kami yang rumahnya dekat dengan lokasi tersebut. Lagian salah kami juga mabuk-mabukan di tempat orang tanpa permisi. Pokoknya jangan ditiru lah ya. Sekian ceritaku, semoga bisa menjadi pelajaran buat yang lain. Sukses terus, Keramat Nyawiji TV.